Ya, yang ngiri. Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Maka jikalau dikatakan atau ditanyakan, apakah bisa menjadikan seorang ayah sebagai pintu surga? Tentu saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-walid ausat min abwabil jannah. Ya, kedua orang tua adalah pintu surga terbaik. Jadi enggak dikatakan ibu atau ayah, tapi kedua orang tua. Ada yang misalnya ibundanya meninggal duluan, maka dia punya satu pintu surga lagi, yaitu ayahandanya. Atau sebaliknya, ada yang ayahandanya duluan meninggal, maka dia punya satu pintu surga yang tersisa, yaitu adalah ibunya. Maka keduanya adalah pintu surga yang terbaik, kata baginda Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam riwayat, kamu boleh menyia-nyiakannya atau kamu boleh memanfaatkannya. Maka ini menjadi indikasi bahwasanya ternyata ada juga seorang anak yang menyia-nyiakan pintu surga yang telah Allah sediakan di dalam rumahnya. Ada seorang ayah dan ibu di dalam rumah kita yang bisa kita jadikan pintu surga, yakni bisa menjadi jalur kita, jalur singkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nggak kuat-kuat amat tahajudnya, mungkin kita nggak kuat-kuat amat majelisnya, mungkin kita nggak kuat-kuat amat puasanya, sedekahnya, namun ternyata kita memperkuat jalan kita menuju surga melalui jalur kedua orang tua kita. Wabil khusus hari ini kita bahas seorang ayah. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk tetap menafkahi kedua orang tua kalau kita punya kecukupan. Kalau kita punya kelebihan setelah menjalani kewajiban kita sebagai seorang suami, menjalani kewajiban kita sebagai seorang ayah untuk anak-anak kita menafkahi mereka, maka memberikan nafkah terhadap orang tua kita adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan wajib hukumnya jikalau seorang anak punya kelebihan, baik orang tuanya tidak punya harta ataupun orang tuanya punya harta sekalipun, tetap seorang anak boleh bahkan sangat mulia jikalau memberikan kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua kita nggak lihat nilai sebenarnya, orang tua kita melihat bagaimana cara kita memuliakan mereka. Betapa bahagianya seorang tua jikalau dikirimkan oleh anaknya. Maka subhanallah, cara berbakti kepada ayahanda sangat banyak. Kemudian yang ketiga, tetap taat terhadap perintahnya, ya. Jadi kalau mereka panggil, kalau mereka memberikan perintah, taat terhadap mereka, patuh terhadap mereka, meskipun mungkin kita juga adalah seorang ayah, sudah menjadi seorang ayah, lalu kita masih punya ya, lalu ayahanda memberikan perintah kepada kita, maka kita taat terhadapnya. Kemudian yang terakhir, saya pesankan kepada seluruh jamaah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, tidak semua ayah itu baik. Ada juga ayah yang tidak baik. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahandanya, yang jelas-jelas ayahanda daripada Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam surah Maryam tadi adalah seorang yang tidak baik, namun ternyata tetap berakhlak mulia terhadap mereka. Itu jalan surga terbaik, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini ada juga